Senang sekali pada pagi hari ini kita ada celebration of prayer ya di Jawa Timur, bahkan mungkin secara nasional ya. Kita serentak bersama-sama mengadakan perayaan doa mulai dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu ini ya. Jumat kemarin kita berpuasa sampai sore dan hari Sabtu berpuasa sampai siang. Ya, siapa yang hadir Jumat Sabtu ya? Angkat tangan. Wah, luar biasa ya. Pak Tulus juga hadir gak Jumat Sabtu ya? Ya, terima kasih buat kehadirannya. Saya percaya saudara ini sangat luar biasa saudara. Doa dan puasa itu harus menjadi satu kesukaan anak-anak Tuhan. Amin saudara. Haleluya, tiap hari Sabtu saudara, saya berharap saudara harus datang doa dan puasa. Mungkin ada yang belum pernah mendengar kesaksian ya, hari tutup tahun dulu ya, bagaimana kuasa daripada doa dan puasa saudara. Kuasa daripada doa dan puasa ya, yaitu yang dialami oleh Mbak Indrawati ini. Mbak Indrawati ini harus melakukan radiasi ya, radiasi nuklir saudara. Saya juga baru dengar itu ada namanya radiasi nuklir yang ada di Indonesia ini, yang di Semarang dan Bandung. Ya, kemudian akhirnya dia berangkat, sudah berapa kali saya lupa, mungkin ada 5 kali lebih ya, ke Semarang, kemudian radiasi nuklir saudara. Dan puji Tuhan, ya Bu Indrawati dapat beraktivitas ya, dapat ikut doa dan puasa, hampir setiap Sabtu ikut doa dan puasa. Puji Tuhan saudara, ini luar biasa dan dia bersaksi ya, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan saat dia mengikuti doa dan puasa. Kemudian kita semua ikut doa dan puasa, mendukung di dalam doa ya. Dia harus masuk di dalam ruang di radiasi saudara, bukan beberapa jam tapi berhari-hari di dalam ruangan itu, ruang radiasi yang tidak boleh orang lain masuk, dan semua berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan ya, dia bisa beraktivitas dengan baik. Dan satu hal yang luar biasa saudara ya, karena yang memberikan rujukan itu, rekomendasi itu dari Rumah Sakit Saiful Anwar saudara, di mana dokternya, profesornya, doktornya itu belum pernah belum berpengalaman di dalam radiasi nuklir, sehingga mereka kumpul dokter ya, profesor kumpul. Mbak Indrawati disuruh ngomong bagaimana ceritanya sih radiasi nuklir itu. Wah, dia ceritakan, diajarkan semua dari awal ya, kronologisnya dari awal sampai dia mengikuti terus selanjutnya. Dia bilang, saya kok bisa ngomong ya, kalau bukan Roh Kudus itu yang memimpin tidak bisa. Ya, itu berkat doa dan puasa saudara. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, berkat doa dan puasa. Dan kita juga menopang yang doa dan puasa, menopang di dalam doa. Dan kemudian satu hal lagi saudara, setiap kali ada pasien yang dari Saiful Anwar itu dirujuk ke sana, panggil dulu Pak Indrawati, suruh menceritakan bagaimana sih radiasi nuklir itu. Wah, dia mengajarkan, bukan hanya ke pasien tapi juga ke dokter profesor, diajarin semua. Puji Tuhan, kapan lagi saudara kalau bukan pertolongan Tuhan. Ya, haleluya. Dan dokternya sangat baik sekali saudara, sama bangga karena berhasil ya, merasa bangga karena bisa berhasil mengirim Bu Indrawati ke Semarang, sampai Pak Tulus ngasih hadiah perkutut ya. Burung perkutut, dan mereka senang sekali dokternya. Puji Tuhan, haleluya saudara. Jadi saya mengimbau dan mengharap saudara, mari saudara haus dan lapar untuk mengikuti doa dan puasa. Amin. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan ini sangat penting sekali saudara, doa dan puasa. Kalau saudara memang tidak bisa mengikuti doa dan puasa hari Sabtu di tempat ini, saudara bisa berdoa dan puasa sendiri di rumah ya, dan saudara bisa berdoa juga sendiri di rumah. Tetapi saya berharap saudara kita, kalau memang saudara ada waktu, saudara datang. Doa dan puasa ini sangat luar biasa saudara. Kita sudah 1 tahun melaksanakan setiap hari Sabtu doa dan puasa. Puji nama Tuhan. Nah saudara, oleh sebab itu saya juga ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, ada kuasa dalam pujian, doa, puasa, dan firman. Ya, ada kuasa dalam pujian, doa, puasa, dan firman. Puji nama Tuhan. Nah saudara, yang pertama ya, Yesus dan murid-muridnya
juga berdoa. Amin. Yesus dan murid-muridnya juga berdoa, saudara. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal 6 ayat 12, di sana dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Katakan berdoa. Berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Waduh, semalam-malaman ia berdoa. Di ayat yang lain dikatakan pagi-pagi waktu masih gelap, Yesus juga berdoa, saudara. Haleluya, kita melihat bahwa Yesus mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Tetapi sekaligus Yesus juga memberikan satu contoh teladan, bahwa dia sendiri adalah Tuhan yang 100% Tuhan dan 100% manusia, tetapi dia berdoa semalam-malaman. Kami dulu juga pernah mengadakan doa semalam-malaman. Hampir berapa bulan kami lakukan waktu itu, jam 10 malam sampai jam 4 pagi, saudara. Kami berdoa, pujian, penyembahan, doa. Wah, luar biasa, saudara. Ya, ada beberapa teman yang mengikutinya, saudara. Ada 3 sesi yang firman Tuhan disampaikan tentang doa dan berdoa, saudara, semalam-malaman. Yesus memberikan pelajaran, merintahkan kepada kita, tetapi sekaligus Yesus memberikan satu teladan kepada kita, bagaimana pentingnya untuk berdoa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, di sana dikatakan juga, dan ketika mereka sedang berdoa, murid-murid sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, saudara. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Waduh, dahsyat sekali, saudara. Ini harus menjadi kerinduan kita, anak-anak Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ini harus menjadi kerinduan kita semua. Kita rindu berdoa. Supaya apa? Supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kita berani memberitakan Injil. Berani memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil adalah menjadi kesukaan kita, anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, saudara. Ini biar menjadi satu gaya hidup kita, anak-anak Tuhan. Kita minta terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kita suka berdoa. Berdoa dan berdoa. Kemudian kita akan memberitakan firman Tuhan dengan berani. Saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya sering katakan gelas ini dipenuhi dengan air, saudara. Penuh meluber. Tidak ada tempat lagi roh-roh lain. Roh sakit hati, roh kecewa, roh takut, roh apalagi yang bukan berasal dari Allah. Tidak ada tempat di sini karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Ini kerinduan kita, anak-anak Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, yang meluber adalah kasih, yang meluber adalah sukacita, damai sejahtera. Buah Roh itu meluber melalui kehidupan kita, anak-anak Tuhan, karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Wah, saya membayangkan, saudara, pada waktu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, oh, tempat itu goyang katanya, ya. Itu hadirat Tuhan yang sangat kuat. Hadirat Tuhan yang sangat indah, saudara. Sampai tempat itu rasanya goyang begitu, saudara. Wah, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, berdoa adalah perintah dari Tuhan Yesus. Katakan perintah. Perintah dari Tuhan Yesus, doa adalah perintah dari Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak pernah berdoa, berarti saudara anak-anak Tuhan yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Saya ingin ingatkan kepada guru-guru sekolah minggu, ajarkan anak-anak doa Bapa kami. Jangan sampai ada anak-anak sekolah minggu yang mereka belum bisa doa Bapa kami. Ajar terus sampai mereka bisa, saudara. Karena doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kita anak-anak Tuhan minimal 1 hari kita doa Bapa kami, saudara. Amin, saudara. Harus, saudara, yang Yesus ajarkan. Di dalam doa Bapa kami itu sangat lengkap, saudara.
Puji nama Tuhan. Berdoa. Saudara yang juga punya anak-anak saudara, ajarkan sejak kecil. Mereka suka berdoa, doa Bapa kami itu, saudara. Biar itu menjadi satu kesukaan mereka sejak kecil, saudara. Ya, ini nanti ada penyerahan anak ini, Mbak Kiki juga ya. Sejak kecil ajarkan doa Bapa kami. Ya, walaupun dia mungkin belum mengerti, bisikkan saja doa Bapa kami supaya dia terbiasa mendengar itu. Dan dilakukan doa Bapa kami. Tuhan Yesus dan murid-murid juga berdoa dan memberi teladan kepada kita. Kita melihat dari peristiwa tentang Yesus yang memberikan contoh dan teladan kepada kita. Dan juga murid-murid saudara. Ini membuktikan bahwa berdoa adalah hal yang sangat penting bagi kita. Berdoa adalah hal yang sangat penting bagi kita. Berdoa harus menjadi kesukaan setiap anak-anak Tuhan. Berdoa harus menjadi satu kesukaan. Kalau orang sudah umur itu 60 tahun ke atas itu suka sering ke belakang kalau malam ya. Ini 60 tahun ke atas ya. Kalau malam sering buang air kecil ke belakang. Saya gunakan itu saudara untuk berdoa. Walaupun hanya sebentar. Ya, sebelum saya bangun ke kamar mandi, saya berdoa lebih dulu. Yang Tuhan ingatkan siapa, saya berdoa. Nanti dari kamar mandi, saya belum tidur lagi, saya berdoa. Yang Tuhan ingatkan. Dan kalau kita ke kamar mandi 4 kali, ya, malam, ya doa 4 kali. Dahsyat ya. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, ini namanya menikmati dan mensyukuri. Tidak mengeluh. Saudara jangan mengeluh loh kalau saudara bangun 4 kali sampai 5 kali kencing. Ada banyak orang yang nggak bisa kencing sampai dioperasi, saudara. Wah, jadi kalau saudara bisa kencing, bersyukur terima kasih Tuhan. Walaupun sambil merem-merem ya, karena bangun tengah malam. Bersyukur terima kasih. Doa sebentar ya sebelum mapan tempat tidur lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara berdoa harus menjadi satu kesukaan anak-anak Tuhan. Yesus sendiri sudah memberikan satu teladan bagaimana saat dia berdoa, saudara. Oh haleluya. Saya berharap saudara ya setelah celebration of prayer ini, saudara doa dan puasa hari Sabtu akan semakin bertambah. Amin. Senggol kanan kiri. Yuk. Doa puasa hari Sabtu ya. Katakan kanan kiri saudara. Yang suami istri dibelailah ya dengan mesra. Yuk kita doa puasa ya. Sabtu. Amin saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mungkin ada yang belum tahu bagaimana berdoa dan berpuasa. Ada soalnya banyak yang tanya, Pak gimana sih Pak puasa itu? Ya kalau yang dilakukan hari Sabtu itu ya. Hari Jumat malam itu. Kita makan terakhir ya. Mungkin kalau jam 9 atau jam 10 ya silahkan. Setelah itu jangan makan lagi. Nanti kita berdoa dulu di sini. Ya jam 10 sampai jam 12 baru disediakan makan buka puasa bersama di sana. Ya, jadi enak saudara. Sederhana saja. Kalau saudara mau di rumah silakan. Kalau saudara kuat, Pak, saya nanti buka puasa jam 3 saja mau di rumah, silakan. Saya nanti di rumah jam 6, monggo silakan. Ya. Jadi setelah makan terakhir dari Jumat itu, saudara tidak usah makan lagi, tidak usah ngemil lagi, saudara datang saja ke sini berdoa, berpuasa, kemudian kita akan buka puasa bersama. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kalau kita melihat Yesus dan murid-murid juga berdoa, berarti doa adalah menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting buat kita semua. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua saudara, doa membawa kemenangan. Doa dan puasa membawa satu kemenangan. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Kalau saudara nanti di rumah bisa dilanjutkan terus ya sampai selesai di dalam perikop itu. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4 saja saya ambil. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah manusia juga, dia lapar. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah,
perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, ada firman, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, saya bisa melihat bahwa di dalam satu perikop ini kita melihat bahwa Yesus dicobai oleh iblis. Satu hal yang kita harus ingat, bahwa iblis bukan hanya dulu saja mencobai, tetapi selama dia masih ada kesempatan hidup ini, dia terus juga mencobai siapa saja bisa dicobai, saudara. Termasuk kita anak-anak Tuhan. Dia terus mencobai kita dengan berbagai macam cara. Karena iblis ingin supaya anak-anak Tuhan terhilang, anak-anak Tuhan undur dari Tuhan Yesus dan meninggalkan Yesus dan kemudian hidup kembali seperti masa lalunya. Bahkan tidak sedikit mereka yang lebih parah daripada masa lalunya, saudara. Karena dia membuka celah untuk iblis, dia membuka celah untuk dicobai. Dia tidak belajar bagaimana dengan firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Yesus menggunakan firman. Ada tertulis, ada firman. Saudara, ini penting sekali, saudara. Oleh sebab itu kita perlu memiliki dan kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Saudara, saat ini mumpung masih tanggal 21, saudara. Ya, saudara, kita perlu memulai lagi baca Alkitab. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 21. Kalau saudara mungkin ketinggalan, saudara mulai baca lagi. Jangan menyerah, terus baca setiap hari, saudara. Amin, saudara. Ya, saya sendiri kadang-kadang juga suka bolong, saudara. Tapi saya tidak menyerah, terus baca setiap hari. Karena itu firman adalah makanan rohani buat kita. Amin. Firman adalah makanan rohani buat kita, saudara. Kalau kita tidak makan nasi, kita bisa sakit, bahkan bisa meninggal. Demikian juga kalau kita tidak makan firman Tuhan, roh dan jiwa kita bisa sakit dan pada akhirnya bisa meninggal. Haleluya, saudara. Tidak sedikit, saudara, orang-orang yang KTP-nya Kristen, tetapi saudara, perbuatannya tidak menunjukkan sebagai orang Kristen, tidak menunjukkan sebagai murid Yesus, karena roh dan jiwanya sedang sakit, tidak diberi makan yang sehat, yaitu firman. Sakit dan pada akhirnya bisa mati. Saudara, hati-hati, saudara. Mari, saudara, dan saudara, firman Tuhan juga adalah pedang roh, saudara. Saya melihat ini bahwa Yesus sedang mempraktekkan pedang roh itu, saudara. Dia gunakan pada waktu iblis mencobai. Gunakan pedang roh. Ada tertulis firman Allah. Ada firman Allah. Waduh, dahsyat, saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dan pada akhirnya kalau saudara membaca selanjutnya, iblis lari meninggalkan Yesus. Dan malaikat surga melayani Tuhan. Waduh, dahsyat sekali, saudara. Kalau kita terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, saudara terus setiap hari sedang membawa pedang roh. Saudara sedang membawa pedang roh kemana-mana. Dan iblis semakin gemetar melihat saudara. Ya, pada saat digoyangkan, tak ada tertulis, dia lari meninggalkan kita. Dan malaikat surga melayani kita. Puji nama. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Malaikat surga tetap setia, dipersiapkan untuk diutus melayani kita. Orang-orang yang harus diselamatkan. Amin. Harus hafal ini ya. Ibrani 1:14. Jangan bosan-bosan kalau saya ingatkan ini ya. Amin. Amin. Karena ini penting buat kita. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang selalu kalah. Yang selalu lemah, loyo, tidak berdaya. Tidak seperti itu, saudara. Kita harus menjadi orang Kristen yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala. Karena dia tahu bahwa dia sudah dipilih oleh Tuhan. Sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan di dalamnya ada roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan dia tahu ada malaikat surga yang dipersiapkan Tuhan untuk diutus melayani kita.
Saat Mbak Yuni berseru pada Tuhan, langsung Tuhan Yesus perintahkan, tolong Mbak Yuni. Malaikat surga langsung siap. Apa keperluannya? Wah, langsung. Amin saudara. Amin, jangan ragu-ragu saudara. Ini milik kita, bagian kita. Tangkap. Ya, tapi bagian kita juga harus kita lakukan apa? Berdoa dan membaca firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, Yesus berdoa, Yesus berpuasa, dan akhirnya dia menang dari segala pencobaan-pencobaan. Karena apa? Ada kuasa yang besar dalam doa dan puasa. Ada kuasa yang besar di dalam doa dan puasa dan firman yang kita renungkan setiap hari. Sudah terbukti ya bagaimana tadi di awal saya kesaksian. Bagaimana Bu Indrawati mengalami itu. Doa dan puasa sangat-sangat penting buat kita. Dan pada saat ada doa dan puasa, hari Sabtu ada firman juga yang disampaikan. Yang menjadi makanan rohani buat kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita harus tetap setia di dalam doa dan puasa dan menikmati firman Tuhan. Ingat, peperangan kita semakin hari semakin dahsyat melawan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat itu tahu bahwa waktunya tinggal sedikit lagi. Dia lebih tahu dari kita, saudara. Dia tahu bahwa waktunya tinggal sedikit lagi. Makanya dia kerja keras. Dia kerja keras, saudara. Untuk berusaha mencobai anak-anak Tuhan. Dengan berbagai macam cara dicobain. Oh, ini tidak bisa dicobain dengan ini. Dia cobain dengan ini. Cobain dengan ini. Hati-hati, saudara. Mari terus penuhi dengan Roh Kudus. Sehingga tidak ada tempat buat kuasa-kuasa gelap untuk tinggal dalam hati kita. Tetapi buah roh yang akan memenuhi kita. Amin saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya Roh Kudusnya akan menolong kita. Haleluya. Yang ketiga saudara. Doa menghasilkan mujizat. Doa bukan hanya membawa kemenangan ya dari tipu daya iblis. Tetapi doa menghasilkan mujizat. Ayat yang tidak asing lagi buat kita. Mari kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Ayat 25 dan 26. Kisah 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas, perhatikan, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Perhatikan, saya senang sekali ini saudara. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara mendapatkan sesuatu di sini? Sampai di sini sudah mendapatkan sesuatu? Saya mendapatkan sesuatu saudara. Mereka saat ada masalah berdoa dan memuji Tuhan. Get now. Katakan get now. Amin saudara. Tambah di get now. Saat ada masalah saudara. Haleluya, saya senang sekali ini. Kata-kata ini saudara. Makanya saya ulang-ulang saya baca saudara. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Wah, kemarin kami ada pelayanan di LP ya sama Pak Tulus sama Bu Indrawati. Saya bayangkan tuh LP itu panjang sekali kan ya dari ujung sana. Saya bayangkan, Paulus dan Silas pada waktu itu memuji Tuhan. Padahal waktu itu belum ada mic ya pasti ya. Sama orang hukuman mendengar. Saya tidak tahu ya ruangan hukumannya seperti apa. Tetapi saya sendiri membayangkan waktu saya berjalan masuk mau menuju ke tempat ibadah itu saudara. Saya membayangkan Paulus dan Silas pada waktu dikekno betul itu ya. Memuji Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara kita baca dari awal. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Waduh, indah sekali saudara.
Terjadi mujizat saat pujian dinaikkan, saat doa dinaikkan, saat digetno saudara di dalam memuji Tuhan. Nah ini sering terjadi saudara. Ini pelajaran penting buat kita. Saat kita menghadapi masalah. Jangan sampai, wis gak Yesus-Yesusan, wis gak gereja-gerejaan. Jangan saudara. Ini pelajaran penting. Saat kita menghadapi masalah, tambah digetno memuji Tuhan. Tambah digetno berdoa. Tambah digetno mendekat pada Tuhan. Amin. Katakan getno. Saya senang kata-kata ini, menemukan kata-kata ini di Malang. Semarang nggak ada ini di Semarang. Saya orang Semarang, saudara. Hanya di Malang ini getno. Ya, tambah di getno, saudara. Ini penting. Jangan malah menjauh dari Tuhan. Ya, jangan malah meninggalkan ibadah. Jangan malah meninggalkan doa Bapa kami. Jangan, saudara. Tapi malah semakin mendekat kepada Tuhan saat masalah pencobaan datang. Amin saudara. Dan terjadi mujizat yang besar. Belenggu-belenggu terlepas. Pintu penjara terbuka. Sebenarnya Paulus bisa ini. Tuhan ngapain saya beritakan Injil kalau saya bisa masuk penjara seperti ini. Bisa mengeluh. Bisa bersungut-sungut. Bisa menggerutu. Ini pelajaran penting buat kita. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak menggerutu. Dia tidak mengeluh. Tidak ada tempat buat anak-anak Tuhan untuk bersungut-sungut. Amin. Amin saudara. Yang suka bersungut-sungut bertobat. Minta ampun pada Tuhan. Yang ada adalah doa dan puji-pujian. Sebagai ucapan syukur pada Tuhan. Haleluya. Kemarin dari apa itu Pak Nelis dapat hadiah. Ada kuis sedikit dapat hadiah. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita sudah diselamatkan. Amin saudara. Ada yang merasa belum diselamatkan? Kita sudah dipilih diselamatkan, mengucap syukur dalam segala hal. Kita bisa hidup sampai saat ini. Saya bisa khotbah, ini berkat dari Tuhan. Kalau saya tidak ada berkat dari Tuhan, saya tidak bisa berdiri. Saya tadi malam bangun 1:30, saudara. Gak bisa tidur lagi. Lepak-lepak ya doa, ya macam-macam lah ya. Saudara, 1:30. Kalau secara manusia saya tidak bisa berdiri, tapi ini berkat. Saya bisa berdiri di tempat ini. Walaupun selesai ini nanti mungkin saya akan tidur ya. Saya nikmati tidurnya. Saudara. Tapi saudara, penting saudara. Ini adalah berkat. Oleh sebab itu saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Di saat saya menghadapi pencobaan, berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai kebahagiaan. Karena kita mau disempurnakan iman kita. Jadi kita tetap mengucap syukur. Amin. Apalagi kalau kita ingat pencobaan atau penderitaan yang kita alami. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Wah, selalu mengucap syukur. Kalau ada yang suka bersungut-sungut, senggol ya. Sungut-sungut ya. Mengucap syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Indah saudara. Mengikut Tuhan Yesus itu saudara. Haleluya. Saudara. Perhatikan baik-baik saudara, apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Dalam situasi yang sulit dan berat, kita justru harus semakin mendekat pada Tuhan. Dengan pujian, doa, puasa, dan firman. Haleluya. Saat pujian dan doa dinaikkan kepada kuasa Tuhan bekerja. Amin. Mujizat Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya disediakan buat kita. Mujizat Tuhan. Saya senang tadi pujian. Di saatku tak berdaya. Kuasa Tuhan yang bekerja. Puji nama Tuhan. Sekali lagi malaikat surga tetap selalu siap untuk melayani kita. Orang-orang yang harus diselamatkan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang harus diselamatkan. Mari saudara, biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang suka memuji Tuhan, suka berdoa dan puasa, suka merenungkan firman Tuhan. Sehingga saudara tidak akan mudah menjadi orang Kristen yang jatuh bangun saudara. Kalau jatuh pun cepat bangun. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan.
Jangan sampai ada anak-anak Tuhan, apalagi jemaat GSJ Talitakum, jatuh dalam dosa, menikmati dosa. Itu enggak benar. Itu yang Tuhan tidak berkenan. Memang kita manusia masih bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak hidup di dalam dosa, tidak menikmati dosa. Itu yang Tuhan tidak berkenan. Daud saja bisa jatuh dalam dosa, amin. Tetapi dia bangkit. Tidak menikmati hidup dalam dosa. Walaupun dia harus menerima konsekuensi daripada dosa. Anaknya meninggal. Kemarin waktu di LP saya juga bilang gitu. Tuhan mengampuni saudara. Apapun perbuatan saudara. Apapun kejahatan yang saudara lakukan. Tuhan akan mengampuni saudara kalau Tuhan adil. Ya, Tuhan itu kasih. Tapi Tuhan itu juga adil. Saudara harus menerima hukuman di sini karena perbuatan saudara. Kan gitu kan konsekuensinya. Konsekuensinya kan gitu. Mencuri tertangkap ya masuk penjara. Ya harus diterima karena itu memang dosa. Ya, tapi Tuhan akan mengampuni. Tuhan ampuni saya tidak mau mencuri lagi. Tuhan akan mengampuni, mendengar. Tapi kalau saudara ditangkap polisi masuk penjara ya terima saudara. Konsekuensinya. Saudara pemakai narkoba ya, menghisap narkoba. Kemudian saudara ditangkap polisi, saudara harus masuk penjara. Tuhan ampuni saya. Tuhan akan mengampuni saudara. Tapi konsekuensi apa yang saudara lakukan ya masuk penjara. Terima saja. Nikmati dan syukuri. Akhirnya ketemu itu lagi saudara ya. Kemana-mana ketemu itu lagi. Nikmati dan syukuri saja. Amin. Bapak Rida, amin ya. Haleluya. Pak Tenaga. Nikmati dan syukuri ya. Apapun yang terjadi. Tidak ada tempat untuk tidak mengucap syukur. Tidak ada tempat untuk kita bersungut-sungut kalau kita mengerti tentang kebenaran firman Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Yang terakhir saudara. Yang terakhir bagian yang keempat saudara. Doa menghasilkan jiwa-jiwa yang bertobat. Doa menghasilkan jiwa-jiwa yang bertobat. Kembali kepada Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 sampai 33. Doa dan pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas tadi menghasilkan jiwa-jiwa yang bertobat. Dikatakan di dalam Kisah 16 ayat 30 sampai 33. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudara, ini Kisah Para Rasul tadi ya, pasal 16. Saat Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara, terjadi gempa, ya, lepas semua belenggu-belenggu, pintu terbuka, ya, kemudian kepala penjara ketakutan, saudara. Waduh, aku mesti dihukum nih kepala penjara. Dia ambil pedang, mau bunuh diri. Tapi kemudian ya, Paulus bilang, jangan bunuh diri. Aku masih ada di sini, kami masih ada di sini. Wah, luar biasa. Kemudian dikatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Waduh, luar biasa saudara. Ayat emas kita ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Ya, Paulus dan Silas. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Bukan hanya satu keluarga. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis, bertobat saudara. Puji nama Tuhan. Saya membayangkan saudara, kalau di LP Lowaru itu kepala penjara itu, kalapas itu serem saudara, ditakutin saudara. Ya, ditakutin saudara. Mereka apalagi para narapidana takut. Ini bayangkan, sampai mereka membasuh kaki. Karena dia bertobat, terima Tuhan Yesus. Ada satu perubahan yang dahsyat saudara. Saat seseorang bertobat terima Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan.
pujian dan doa dinaikkan, mujizat terjadi. Bukan hanya berhenti di situ saja, tetapi kepala penjara dan keluarganya bertobat terima Yesus. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya saudara, mujizat Tuhan tetap terjadi. Di saat saudara menjadi orang-orang yang suka memuji Tuhan, suka berdoa, suka menyampaikan firman Tuhan, maka akan ada orang-orang yang bertobat terima Yesus saat kita terus lakukan itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Karena kuasa Tuhan tetap sama baik dulu sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, di dalam doa dan pujian, kuasa Tuhan bekerja sehingga bisa membawa jiwa-jiwa yang bertobat. Ingat, kita sedang ada dalam peperangan rohani, sehingga pujian, doa, puasa dan firman harus kita lakukan senantiasa. Percayalah bahwa Tuhan juga sedang mempersiapkan tuaian-tuaian yang sudah menguning, yang siap untuk dituai bagi kita. Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman untuk menolong kita menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan kabar baik kepada orang lain. Saudara, amin saudara, mari kita mau suka berdoa dan puasa, suka memuji Tuhan dan suka merenungkan firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh dan kita akan berkemenangan di dalam menghadapi segala berbagai pencobaan apapun. Haleluya. Sekali lagi saya ingatkan, mumpung masih tanggal 21, ya, lakukan lagi baca Alkitab. Mulai tanggal 1 Januari sampai tuh saat ini 21 dan selanjutnya. Jangan menyerah, terus baca setiap hari. Jadikan itu sebagai makanan rohani buat kita yang akan menguatkan kita, menyegarkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, sebelum saya akhiri, kita akan berdoa. Saya ingin kita ada yel-yel, saudara. Ya, saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Ya, maju ke dalam semua. Ya, ya boleh maju pemain musik, well singer. Ya, ada yel-yel yang perlu kita ucapkan, saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, Mas ditampilkan Mas. Ya. Ya, saya akan berikan contoh dulu ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berani beritakan Injil. Oh, amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, sekali lagi saudara saya kasih contoh dulu ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berani beritakan Injil. Oh, haleluya. Yuk, semuanya sama-sama ya. 1, 2, 3. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berani beritakan Injil. Sekali lagi, 1, 2, 3. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berani beritakan Injil. Ya. Ikut kata tadi. Ikut. Sekali lagi kalau gitu ya. Ya, sekali lagi ya. Ikut aja yang dari sana ngawasin juga ya. Puji Tuhan ya. 1, 2, 3. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berani beritakan Injil. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, baik. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Musik akan mengalun dengan lembut. Ya. Oh ralama shandataka ya ralaba shiku ya ralaba shakataka. Tundukkan kepala dan tutup mata saudara. Kita sudah mendengar firman Tuhan saudara. Biar firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya berdoa supaya firman itu jatuh di tanah yang baik. Benih firman itu jatuh di tanah yang baik. Dan akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah memberikan teladan kepada kami.
untuk berdoa, berpuasa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan dengan firman juga kami boleh berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah. Tetap sama. Baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat-Mu tetap ada Tuhan. Mujizat apapun tetap terjadi dalam hidup kami. Bukan hanya jiwa-jiwa diselamatkan. Bukan hanya pertobatan. Mujizat apapun tetap terjadi. Saat kami mengandalkan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, melalui kehidupan kami ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sebab kami tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Biarlah kami boleh memiliki roh keberanian untuk bersaksi memberitakan Injil kepada orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara